Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang lalu ya. Kita masuk ke materi koloid. Jadi, sebelum kita mendalami materi, kita akan melakukan praktikum untuk tahu koloid itu apa sih. Nah, jadi sekarang kita melakukan pembuatan campuran ya. Ada 3 jenis campuran. Yang pertama, nanti ada golongan campuran koloid, kemudian larutan, kemudian suspensi. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk tujuan pembelajaran pada praktikum kali ini. Yang pertama yaitu mengamati karakteristik 3 jenis campuran, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Yang kedua, mengidentifikasi perbedaan ciri fisik, kestabilan, homogenitas, dan perilaku penyaringan dari masing-masing campuran. Yang ketiga, menyimpulkan klasifikasi campuran berdasarkan hasil pengamatan. Jadi di akhir praktikum nanti diharapkan kita bisa melihat perbedaan ketiga campuran itu ya, mana yang termasuk koloid kayak gitu, dan tahu karakteristik dan sifat-sifatnya. Oke. Mungkin sebelum masuk praktikum bisa dibaca dulu dasar teorinya. Di sini campuran itu ada 3 ya, seperti yang Ibu sebutkan di awal. Ada larutan, koloid, dan suspensi berdasarkan ukuran partikel, homogenitas, dan kestabilannya. Larutan memiliki partikel sangat kecil, yaitu kurang dari 1 nanometer sehingga tampak jernih. Kemudian homogen dan tidak dapat dipisahkan melalui filtrasi. Selanjutnya yaitu koloid. Memiliki partikel berukuran menengah 1-100 nanometer. Tampilannya lebih keruh dibanding larutan, tetapi tetap stabil dan tidak mudah mengendap. Dan yang terakhir ada suspensi. Memiliki partikel besar, lebih dari 100 nanometer, tampak heterogen, mudah mengendap, dan dapat dipisahkan dengan filtrasi. Nah, nanti dalam praktikum ini kita bisa membuktikan teori yang ada ya, dari sifat-sifatnya. Oke, mungkin kita langsung mulai aja. Yang pertama ada alat dan bahan. Alatnya yang kita gunakan yaitu 3 gelas beker 100 ml, kemudian 3 pengaduk kaca, 3 corong, 3 kertas saring, 3 Erlenmeyer, kemudian gelas ukur 50 ml dan 1 gelas beker 100 ml. Kemudian bahannya garam dapur, susu bubuk, bubuk kopi, dan air panas. Oke. Nah, jadi udah lengkap semua ya pakaiannya ya. Menggunakan APD lengkap, ada jas, kemudian sarung tangan dan masker. Untuk sepatu tertutup. Oke. Teman-teman semua diperhatikan ya melakukan praktikum. Oke, kita mulai dari prosedur kerjanya. Yang pertama, siapkan 3 gelas beker. Kita langsung mulai aja ya. 3 gelas beker, oke. Di masing-masing diberi label. Campuran 1 itu air plus garam, kemudian campuran 2 susu plus air, kemudian yang ketiga kopi plus air. Oke. Mungkin Mbak Fikni bisa yang selanjutnya tambahkan garam ke beker campuran 1. Dihitung aja secukupnya, karena kita praktikum kualitatif ya, jadi tidak berdasarkan pengukuran yang tepat kayak gitu. Segini cukup Ibu? Ya. Ini. Oke, bisa taruh sini Mbak Fitni. Ya. Oke, semua sudah. Kemudian kita tambahkan
air panas. Bisa dituangkan ke gelas beker dulu. Untuk airnya secukupnya Ibu? Secukupnya, iya. Atau ditimbang? Atau Secukupnya aja. Nggak apa. Dibagi 3 langsung aja. Oke. Kemudian nanti Mbak Fikni bisa bantu diaduk ya. Oh iya, siap. Pengaduknya sama atau harus beda Ibu? Satu-satu nggak apa. Ada 3. Nah, jadi ini kita akan melakukan pencampuran ya agar dia tercampur dengan sempurna. Sampai larut ya Ibu? Sampai larut ya. Oke. Oke, mungkin yang agak susah itu ini ya, campuran air dan garam karena harus kita larutkan ya. Oke. Ini sudah cukup Ibu? Oke, cukup sudah tercampur. Nah, dari ketiga ini kita amati. Boleh di sebaliknya teman-teman. Nah, ini ada 3 campuran. Yang pengamatan sebelum filtrasi ya, kita lihat kejernihannya. Coba dilihat. Campuran 1. Campuran 1 Tidak berwarna. Tidak berwarna dan jernih ya. Kemudian yang kedua, campuran susu. Putih keruh susu. Putih keruh ya, ini keruh ya. Kemudian yang ketiga, kopi sangat keruh ya. Terus warnanya coklat gelap. Coklatnya iya. Oke, kalau dilihat nih secara kasat mata, yang homogen yang mana? Yang campuran 1 Ibu. Oke, bisa ditulis. Berarti yang campuran 1 homogen. Kemudian campuran yang kedua homogen atau tidak? Homogen. Homogen ya, homogen. Kemudian yang ketiga, bisa dilihat nih teman-teman, Oh iya. homogen atau tidak? Masih ada bubuk-bubuknya ya. Oke, Detergen ya? Iya. heterogen. Oke, mungkin keterangannya bisa ditulis nih. Kenapa dia homogen, kenapa tidak? Misal ini terlalu sempurna, kemudian ini juga tidak ada ini ya, endapan ya, stabil. Kemudian yang ini ada endapan. Oke. Oke, selanjutnya kita ke langkah filtrasi ya. Saring masing-masing campuran menggunakan corong dan kertas saring. Coba. Oke, kita lihat. Coba cara melipat kertas saring gimana coba? Bisa dibagi 4 ya teman-teman. Kemudian dibuka. Oke, ya sudah pintar. Oke, mungkin kita basahin dulu. Satu-satu kita coba ya. Mbak Fikni bisa ini susu deh. Ya. Kita basahin dulu. Diputar Ibu. Betul seperti itu. Pakai ini, ya, biar memudahkan. Bisa pakai ini. Oke. Dialirkan di ini ya, pengaduknya ya. Semua Ibu masuk. Semua dimasukin.
Nah, kita tunggu ya. Oke, bisa diamati hasil filtratnya. Untuk yang kopi, filtratnya masih keruh. ya masih keruh ya, masih berwarna ya. Ya, Kemudian yang susu, dia masih keruh. ya sesuai warna ininya, susunya ya. Kemudian yang ini jernih, Jernih, Bu, berwarna. jernih. Bisa dituliskan ini, Bu. Ya. Kemudian selanjutnya bisa dilihat di kertas saringnya ada endapan atau tidak. Sesuai yang di awal tadi kan di larutan saat dicampurkan itu nggak ada endapan ya. Iya. Berarti Ini berarti ada. tidak bisa dipisah pakai kertas saring ya untuk yang larutan. Kemudian yang susu bisa dilihat, oke, mungkin ini masih lama ya. Yang kopi sudah terlihat ya. Terlihat, Bu. Sudah terlihat, Bu. Berarti yang kopi ada endapannya gitu, banyak. Iya. Banyak endapan. Kemudian kira-kira ini udah berarti yang campuran air dan garam dia lolos semua ya. Lolos ya, tidak ada yang tertinggal ya di kertas saring. Kemudian yang ini Yang ini masih ada yang tertinggal. oke, karena dia padat ya. Apa maksudnya? Tidak seringan ini Iya. air dan garam. Kemudian yang ini tentu saja masih ada. Endapan. Oke. Berarti dari ketiga ini bisa dibedakan nggak mana yang larutan, mana yang suspensi, dan mana yang koloid? Untuk yang campuran satu ini larutan. Ya, Yang betul. kedua yang koloid. Yang ketiga suspensi karena masih ada endapannya. Oke. Berarti sesuai dengan teorinya ya, teman-teman. Untuk yang larutan, partikelnya sangat kecil, jadi dia langsung bisa lolos jika dipisahkan dengan kertas saring. Kemudian homogen, tidak ada. Oke. Untuk koloid, ini ya teman-teman, partikelnya sedang di antara 1 dan 100 nanometer. Tampilannya lebih keruh dibandingkan larutan, tetapi tetap stabil, tidak dapat mudah mengendap. Nah, dia stabil karena tercampur sempurna ya teman-teman. Kemudian mengendapnya lama. Dan yang satunya, yang terakhir adalah suspensi. Ada endapan, kemudian bisa dipisahkan dengan kertas saring. Nah, oke, selanjutnya kita ke analisis data. Karena kita kualitatif teman-teman, jadi disimpulkan saja apa yang hasil pengamatan yang dilihat dari ini ya. Oke, bisa kan tadi kan hasil pengamatannya berupa tabel. Untuk analisis datanya nanti bisa dijabarkan ya. Bagaimana? Yang pertama, membandingkan hasil pengamatan kejernihan ketiga campuran. Tadi sudah ya. Campuran 1 paling jernih. Campuran 2 Tampak keruh karena partikelnya masih karena dicampur. oke, yang ketiga Terpisah dengan padatannya. Oke, yang kedua jelaskan mengapa beberapa campuran dapat disaring sedangkan yang lain tidak. Kenapa dapat disaring dan yang lain tidak? Karena kalau yang samping ini, Ini kan ya, coba Mbak Fikri. kalau larutan itu partikelnya kecil-kecil. Jadi tidak dapat dipisahkan Iya. ya. Jadi langsung lolos semua. Kemudian kalau yang koloid, Kalau koloid itu masih ada yang tahan Ibu, jadi airnya masih kecampur sama betul. Kemudian yang suspensi, bisa dipisahkan karena Dipisahkan, ya. partikelnya lebih besar. oke, betul sekali. Selanjutnya hubungkan hasil filtrasi dengan ukuran partikel. Tadi sudah ya. Jadi kalau larutan itu partikelnya kecil, jadi bisa langsung lolos. Kemudian ini lebih besar, jadi dia tertahan oleh kertas saring. Dan yang ini dia semi ya, jadi ada yang lolos, ada yang tidak kayak gitu.
Tapi karena mungkin ini kita lama ya menunggunya, tapi sebenarnya untuk koloid ini tidak bisa dipisahkan dengan ini. Jadi tidak stabil gitu ya. Ini ya. Oke, selanjutnya. Dari ketiga ini udah tahu ya. Jenisnya yang campuran 1 larutan, kemudian campuran 2 koloid dan Suspensi. oke. Selanjutnya ada pertanyaan. Jadi pertanyaannya ini sesuai yang diamati ya teman-teman. Apa perbedaan utama antara larutan, koloid, dan suspensi berdasarkan hasil praktikum? Kemudian, mengapa salah satu campuran tampak lebih jernih dibanding yang lain? Nanti bisa dijawab ya. Kemudian, campuran mana yang paling mudah dipisahkan melalui filtrasi? Jelaskan alasannya. Tadi yang sudah kita amati ya teman-teman. Kemudian, hubungkan hasil filtrasi dengan ukuran partikel masing-masing campuran. Dan yang ketiga, tentukan jenis campuran untuk masing-masing sampel berdasarkan data. Oke, dari praktikum ini kita bisa menyimpulkan apa nih? Di awal kan kita tujuannya mengamati karakteristik ya, udah bisa diamati dari ketiga campuran, berarti udah tahu ya bedanya ya. Ya, kemudian mengidentifikasi perbedaan ciri fisik, stabilan, dan homogenitas. Udah tahu teman-teman? Yang homogen yang mana, yang heterogen yang mana, yang stabil yang mana, dan yang tidak stabil yang mana. Kemudian menyimpulkan hasil klasifikasi campuran berdasarkan hasil pengamatan. Jadi udah tahu ya, dari ketiga campuran ini mana yang larutan, mana yang koloid, dan mana yang suspensi. Oke, mungkin dari sini teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ya? Oke, dari Mbak Fikni dan Mbak Arni? Belum Ibu. Belum ada. Oke. Untuk praktikum kita sudah dilaksanakan ya, dan insya Allah semua sudah paham ya, bisa membedakan campuran. Nah, untuk selanjutnya, karena ini masih basic ya, untuk selanjutnya nanti bisa dipelajari ini koloid ya, ada jenis-jenis koloid itu apa, nanti bisa dibaca di buku masing-masing ya. Kemudian untuk persiapan pertemuan besok gitu. Dan yang pertanyaan tadi jangan lupa diisi ya, nanti dikumpulkan ke Ibu. Oke. Mungkin cukup sekian dari Ibu praktikum kali ini, pertemuan kali ini. Kita cukupkan dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.